Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Fakultas Sosial Ekonomi Humaniora, Program Studi Manajemen, akan membahas tentang mata kuliah Teknik Peramalan Bisnis yang dibimbing oleh Ibu dosen Titi Haryanti, SE MSI. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Deni Saputri, M. Izamil Yusuf, Unjuk Melisa Putri, Nizamuddin Aulia, Sofi An-Nisa, Edza Nur Tamara, Fadilatul Aini, Kirana Anggun, akan membahas mengenai peramalan dengan regresi sederhana. Bab 1. Pendahuluan. Masa depan adalah suatu keniscayaan bagi setiap orang. Ketidakpastian dan masa depan akan selalu berjalan beriringan tanpa pernah tahu kemana arah akan melangkah. Setiap orang ingin sekali mengintip masa depan walaupun sedikit, agar mendapatkan kepastian untuk melakukan tindakan di masa sekarang. Tanpa pernah menyadari, tindakan sekarang adalah tindakan masa depan. Seperti yang diungkapkan Paul Savo, tujuan peramalan bukan untuk memprediksi masa depan, tetapi untuk memberitahu Anda yang perlu Anda ketahui untuk mengambil tindakan yang berani di masa sekarang. Jadi, peramalan itu tidak hanya sekedar peramalan untuk di masa depan, tetapi untuk di masa sekarang itu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita ambil tindakan untuk ke depannya. Apa sih peran peramalan dalam bisnis? Peramalan adalah alat yang ampuh yang dapat digunakan di setiap area fungsional bisnis. Manajer produksi menggunakan peramalan untuk memandu strategi produksi dan pengendalian inventaris mereka. Perusahaan dengan beberapa lini produk berkaitan dengan meminimalisasi biaya karena berkaitan dengan materi dan tenaga kerja. Selain itu, tren dan ketersediaan barang, tenaga kerja, dan kapasitas pabrik memainkan peran penting dalam proses produksi. Jadi, supaya peramalan ini bisa lebih efektif, lebih efisien dalam menjalankan sebuah bisnis, kita harus pandai mengambil tindakan di masa sekarang untuk bisnis yang kita jalani, supaya yaitu tadi meminimalisasi biaya, karena kan berkaitan dengan materi, tenaga kerja, ketersediaan barang. Jadi supaya untuk kedepannya bisnis kita masih berjalan dan semakin maju. Selanjutnya yaitu peramalan dan pengambilan keputusan. Tujuannya untuk memberikan informasi kepada para manajer yang akan memfasilitasi pengambilan keputusan secara virtual. Setiap organisasi publik atau swasta beroperasi dalam lingkungan yang tidak pasti dan dinamis dengan pengetahuan masa depan yang tidak sempurna. Oleh karena itu, perlu ditunjukkan langkah sistematis dalam proses peramalan yang mampu memberikan hasil bagi perusahaan, khususnya manajemen dalam pengambil keputusan yang tepat. Adapun proses peramalan dalam perusahaan dapat mengikuti tahapan berikut. 1. Permasalahan perusahaan atau manajemen. Setiap perusahaan akan menghadapi berbagai masalah dari yang sederhana hingga kompleks. Hal ini menyebabkan perusahaan membutuhkan jawaban yang ringkas, sederhana, dan akurat untuk menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. 2. Pengumpulan data. Kejelasan permasalahan memberikan gambaran yang jelas sehingga pertanyaan mengenai mengapa ramalan dibutuhkan dan bagaimana hasil akan digunakan menjadi jelas dan menjadi sebuah data. 3. Formulasi model. Formulasi model akan membantu mengurangi pertanyaan manajemen menjadi lebih sederhana dan ringkas. 4. Perencanaan model peramalan.
teoritis dari model membantu dalam menguraikan hubungan yang ada antara berbagai variabel model. 5. Analisis dan interpretasi. 6. Validasi. Validasi bertujuan memastikan tidak ada yang bias dari hasil peramalan. 7. Hasil akhir. Tahapan akhir dalam proses peramalan adalah menyajikan hasilnya kepada manajemen, namun ada beberapa yang harus dipahami oleh manajemen dari hasil ramalan yang dibuat. Pertama, hasil peramal tidak statis tapi dinamis, artinya hasil peramalan tidak tepat 100%, namun batas error yang ditoleransi juga tidak terlalu jauh. Kedua, perlu evaluasi peramalan secara berkelanjutan. Teknik peramalan. Secara umum, teknik peramalan dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pendekatan kualitatif. Ada 3 kondisi yang memungkinkan pendekatan kualitatif dapat dilakukan, yaitu pertama, tersedia informasi sebelumnya. Kedua, seluruh informasi yang digunakan dapat dikuantitatifkan dalam bentuk data numerik. 3. Dapat diasumsikan bahwa pola data di masa lalu akan berlanjut di masa depan. Metode yang umumnya digunakan dalam peramalan dengan pendekatan kualitatif adalah metode kuantitatif formal, yaitu metode peramalan yang sangat mengandalkan alat-alat statistik. 2. Pendekatan kualitatif. Bahan dasar yang dibutuhkan dalam peramalan dengan pendekatan kualitatif sangat tergantung dari penilaian subjektif peramalan ditambah juga akumulasi dari pengetahuan dan pengalaman peramal, sehingga dibutuhkan informasi dari orang yang sangat spesifik dengan kriteria tertentu. Pendekatan kualitatif digunakan terutama untuk memberikan petunjuk, untuk membantu perencanaan, dan untuk melengkapi perkiraan kuantitatif daripada untuk memberikan perkiraan numerik tertentu. Selanjutnya bab 4. Peramalan dengan regresi sederhana. Memprediksi nilai variabel di masa mendatang adalah aktivitas manajemen yang sangat penting. Petugas keuangan harus memprediksi arus kas masa depan. Manajer produksi harus memprediksi kebutuhan bahan baku. Dan manajer sumber daya manusia harus memprediksi kebutuhan personil untuk masa depan. Analisis regresi adalah bentuk hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Yang persamaannya adalah Y sama dengan F dalam kurung X, yang artinya yaitu dapat diestimasi nilai variabel dependen Y jika diketahui nilai variabel dependen X beserta perubahannya sesuai dengan fenomena yang dikaji atau didasarkan teori. Jika variabel independen yang dikaji berjumlah 1, maka disebut analisis regresi sederhana. Dan jika lebih dari 1, maka disebut analisis regresi berganda. Variabel dependen adalah variabel yang akan diramalkan yang akan ditulis pada ruas kiri persamaan. Sedangkan variabel independen adalah variabel yang dipergunakan untuk meramal dan berada di ruas sebelah kanan persamaan. Analisis regresi dapat digunakan untuk mengetahui estimasi secara kuantitatif perubahan variabel yang satu terhadap variabel yang lain. Misal X terhadap variabel Y. Meminjamkan jarak atau deviasi antara nilai observasi yaitu nilai Y dengan estimasi atau kata lain model yang dihasilkan memiliki nilai error yang minimum, di mana nilai estimasi I hasil signifikan menunjukkan bahwa data estimasi mendekati data observasinya atau berada di bawah batas error.
Untuk mencapai nilai error yang minimum, maka metode yang dapat digunakan adalah metode kuadrat terkecil atau ordinary least square atau OLS. Metode OLS adalah metode yang mencari sigma EI kuadrat minimum karena nilai EI dapat bernilai positif dan negatif, maka perlu dikuadratkan sehingga menjadi EI kuadrat sama dengan kurung buka YI min alfa plus BX tutup kurung kuadrat. 1. Persamaan regresi linear sederhana. Metode kuadrat terkecil adalah metode untuk menghitung nilai alfa dan beta sedemikian rupa sehingga jumlah kesalahan kuadrat yang dihasilkan nilainya kecil. Nah, untuk membuat persamaan regresi, maka hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menghitung nilai alfa. Rumus untuk menghitung nilai alfa adalah sebagai berikut. Alfa sama dengan dalam kurung sigma Y dikali dalam kurung sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X dikali dalam kurung sigma XY dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X pangkat 2. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung nilai beta. Rumus untuk menghitung nilai beta adalah sebagai berikut. Beta sama dengan N dikali sigma XY dikurang dalam kurung sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X pangkat 2. Atau dapat disederhanakan menjadi beta sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Langkah yang ketiga yaitu membuat persamaan regresi dan melakukan peramalan. Dengan merumuskan YI sama dengan alfa ditambah beta XI. Kemudian yang terakhir adalah menghitung kesalahan baku. Kesalahan baku atau selisih taksir standar regresi adalah nilai menyatakan seberapa jauh penyimpangannya nilai regresi tersebut terhadap nilai sebenarnya. Nilai ini digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan suatu pendugaan dalam menduga nilai. Jika nilai ini sama dengan 0, maka penduga tersebut memiliki tingkat ketepatan 100%. Selanjutnya yaitu ada rumus yang digunakan untuk menghitung kesalahan baku regresi atau standar error dan koefisien regresi. Untuk regresi, kesalahan bakunya dapat dirumuskan sebagai berikut. SE sama dengan sigma F kuadrat min beta kuadrat dikali sigma X kuadrat dibagi N min 2. Untuk koefisien regresi penduga, kesalahan baku dari alfa dapat dirumuskan sebagai berikut. S alfa sama dengan SE dikali sigma X kuadrat dibagi nilai N dikali sigma X min sigma X kuadrat. Untuk koefisien regresi penduga, kesalahan baku dari beta dapat dirumuskan sebagai berikut. S beta sama dengan S alfa dibagi nilai N dikali sigma X min sigma X kuadrat dibagi N. Selanjutnya, T hitung. Berdasarkan T hitung dan T tabel, jika T hitung itu lebih besar dari T tabel, maka variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan jika T hitung itu lebih kecil dari T tabel, maka variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan nilai signifikansi atau diasumsikan tingkat error 5%. Yang pertama, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung T hitung yaitu T0 sama dengan B dibagi SB sama dengan B akar dari sigma XI kuadrat dibagi SE, di mana B
sama dengan sigma XI YI dibagi dengan sigma XI kuadrat YI kuadrat. Lalu SE sama dengan akar dari 1 dibagi nilai N dikurangi 2 dikali dalam kurung sigma YI kuadrat dikurang beta kuadrat dikali sigma XI kuadrat. Sedangkan untuk menghitung keberpengaruhan nilai konstanta dapat dihitung sebagai berikut. T0 sama dengan alfa dibagi S alfa, di mana S alfa sama dengan akar dari SE kuadrat dikali sigma XI kuadrat dibagi N dikali dalam kurung sigma XI kuadrat. Saya Eza Nur Tamarang Tias dengan NIM 2019 02 08 041. Di sini saya akan menyampaikan slide berikutnya, yaitu F-hitung. Untuk lebih memudahkan gambaran pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan adanya pengaruh signifikan dapat menggunakan perbandingan antara F-hitung dengan F-tabel, atau bisa juga dengan membandingkan dengan nilai signifikansi, yaitu berdasarkan T-hitung dan T-tabel. Di sini, apabila F-hitung lebih dari F-tabel, maka variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Lalu selanjutnya, apabila F-hitung kurang dari F-tabel, maka variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen. Seperti itu. Selanjutnya yaitu berdasarkan nilai signifikansi atau bisa diasumsikan tingkat error 5%. Yaitu apabila nilai signifikan kurang dari 0,05, maka variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Selanjutnya, apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya Galuh Nur Arifin menjelaskan tentang korelasi dan koefisien determinasi. Analisis korelasi merupakan analisis untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel secara linear. Itu tingkat keeratan dapat diberlakukan antara variabel dependen dengan independen, antar variabel independen atau dependen. Tingkat keeratan dapat dilihat dari koefisien korelasi yang dinyatakan lambang P, yaitu untuk populasi atau R untuk sampel. Besarnya koefisien korelasi akan berkisar antara negatif 1 sampai positif 1. Dengan penafsiran sebagai berikut, ada di layar HP Anda, bisa dilihat dengan jelas. Korelasi positif berarti perubahan variabel yang satu akan diikuti perubahan variabel lainnya dengan arah yang sama atau berbanding lurus. Selanjutnya, korelasi negatif berarti perubahan variabel yang satu akan diikuti oleh perubahan variabel lainnya dengan arah yang berlawanan atau berbanding terbalik. Demikian penjelasan materi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan lewat WA. Kami dari kelompok 3 meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan materi banyak kesalahan. Mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.